Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan, program studi ilmu hadis NIM 53030250011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, fungsi hadis terhadap manusia dan Al-Quran, masa kodifikasi hadis, dan metode tahris hadis. Langsung saja, tentang pengertian hadis. Hadis menurut bahasa artinya berita atau khobar atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat beliau. Poin selanjutnya tentang fungsi hadis terhadap manusia dan Al-Quran. Fungsi hadis terhadap manusia yang pertama sebagai sumber hukum, kedua setelah Al-Quran, yang kedua sebagai uswatun hasanah atau pelopor pribadi yang baik, suri tauladan yang baik, cocok dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu bayan at-takrir, yang artinya menetapkan perintah yang sudah ada pada Al-Quran. Contohnya tentang perintah sholat, zakat, puasa. Dan di hadis perintah ini dikuatkan lagi. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan perintah dalam Al-Quran yang masih umum. Contoh, menjelaskan tentang perintah puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu bayan at-tasri', yaitu membuat sumber hukum yang baru yang hukum tersebut belum ada dalam Al-Quran. Contohnya tentang hukum memakan binatang buas, hukum memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Fungsi yang keempat yaitu bayan an-nasah, sebagai penghapus. Hadis di sini menghapus suatu hukum yang sudah tidak digunakan lagi dalam Al-Quran. Contohnya seperti surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wajib berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Hadis di sini menghapus dan mengganti dengan harta-harta itu harus dibagi dengan ilmu waris. Poin selanjutnya tentang masa kodifikasi hadis. Ada beberapa zaman kodifikasi. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini hadis tidak ditulis secara langsung. Hanya beberapa sahabat yang ditunjuk oleh beliau untuk menulis hadis, dikarenakan takut atau khawatir tercampurnya hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, abad kedua Hijriyah. Beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan Imam Syihabuddin Az-Zuhri untuk menulis hadis, mengumpulkan hadis, membukukan hadis. Hadis tersebut dikumpulkan karena Khalifah khawatir banyak ulama-ulama hadis yang gugur pada medan perang. Yang ketiga, pada zaman
keemasan hadis, yaitu abad ketiga Hijriah. Pada abad ini muncul kitab-kitab hadis yang fenomenal, seperti halnya kitab Kutubut Sittah dan Kutubut Tis'ah, seperti hadis Sahih Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ad-Darimi, dan sebagainya. Poin selanjutnya tentang metode tahrij hadis. Pengertian tahrij hadis ialah mengeluarkan satu hadis dari mencocokkan satu hadis yang satu ke sumber aslinya, yang intinya ada sebuah hadis yang kita tidak tahu asalnya, kita mencari asal-usul hadis tersebut di kitab induk hadis. Ada 5 metode klasik tahrij hadis. Yang pertama itu berdasarkan awal teks pada hadis. Yang kedua berdasarkan isi hadis atau kata yang menonjol dalam hadis. Yang ketiga berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan. Yang keempat berdasarkan topik atau tema hukum. Yang kelima berdasarkan karakteristik isi sanad atau matan. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama kita memahami teks hadis. Yang kedua tentukan kata kunci. Yang ketiga kita mencari di kamus induk kitab atau aplikasi digital hadis. Yang selanjutnya yaitu kita mengecek di kitab aslinya. Selanjutnya yaitu kita menarik kesimpulan, menganalisis status hadis tersebut. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata yaitu ada lafaz hadis yang berbunyi at-tahuru satrul iman. Yang pertama kita mencari kata yang menonjol atau tema topik tersebut. Tema tersebut menunjukkan tentang kebersihan sebagian dari iman. Menurut dari hadis tersebut kita bisa menelaah atau mencari berdasarkan tema, yaitu temanya itu tentang iman. Selanjutnya kita membuka kitab induk tersebut berdasarkan metode yang sudah saya sebutkan tadi, 5 metode, yaitu berupa temanya atau nama perawinya yang meriwayatkan atau berdasarkan awal kata teks. Setelah itu kita cari di kitab induknya atau kita cari di aplikasi digital seperti Maktabah Samilah. Yang selanjutnya kita mencocokkan dengan hadis tersebut dengan kitab aslinya, cek. Nah, setelah itu kita menemukan bahwa hadis at-tahuru satrul iman berada di kitab Sahih Bukhari nomor 223, derajatnya sahih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.